hati kita. Malam hari ini kita berkumpul bersama di platform Zoom Komsel Tegar. Kami menyambut teman-teman semua yang sudah tergabung di dalam Zoom ini. Kita bersatu hati ya. Kita mau persiapkan hati kita sebelum masuk ke pujian penyembahan. Kemudian kita akan ada sharing firman dan kita akan berdiskusi. Jika ada yang mendapatkan sesuatu atau kesaksian silakan. Atau peneguhan, kami membuka platform nanti semua teman-teman bisa berinteraksi. Mari kita satukan dalam doa. Saya akan buka konsel kita dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Segala persiapan kami Tuhan, Kau yang lihat. Kami percaya Tuhan, tidak ada Tuhan yang sempurna Tuhan secara manusia, tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau Allah kami yang sempurna Tuhan, Engkau sempurnakannya Bapa. Kami mengucap syukur untuk keadaan yang baik Tuhan dari setiap kami Tuhan, walaupun kami berjalan sendiri, kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di mata kami mungkin kami sendiri Tuhan, tapi kami percaya malam hari ini kami punya saudara-saudara kami yang mendukung kami. Kami punya komunitas kami Tuhan. Kami punya Engkau Tuhan. Dan kami punya Roh Kudus yang selalu menyertai kami Tuhan. Lalu sebentar Tuhan, mempersiapkan Tuhan pujian penyembahan, juga Tuhan mendengarkan firman, persiapkan hati kami Tuhan, biarlah menjadi tanah-tanah yang baik Tuhan. Ketika firman ditaburkan Tuhan, kami boleh menikmatinya, kami boleh melakukannya, bahkan kami boleh menjadikan ini menjadi rema dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati Pak John yang akan membawakan pujian penyembahan, juga Pak Tirto yang membawakan firman Tuhan. Urapi kedua hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan mereka melayani-Mu Tuhan, hanya untuk Engkau saja, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak, berdoa untuk teman-teman yang sedang dialing, yang akan mencoba untuk berkoneksi Tuhan, urapi Tuhan setiap koneksi internet yang ada juga Tuhan, biar kami boleh menikmati malam hari ini Tuhan, tanpa gangguan apapun ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan berdoa, kami bersatu hati Tuhan, untuk masuk dalam komunitas Tegar, Komsel Tegar malam hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Oh, shalom Pak Min. Saya take over Shalom. tadi. Sorry. Thank Masih you, bro. Silakan Pak John. Masih mute ya? Masih mute Pak John. Ya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan dan kebenaran mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini saudara kita banyak disajikan tayangan-tayangan tentang peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Namun kita percaya Tuhan akan selalu melindungi menjaga kita umat-umatnya karena Dia telah berkorban demi keselamatan kita. Dengan kasih-Nya Dia memberikan semua yang terbaik buat saudara dan saya. Kasih yang sempurna. Haleluya. Siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikan, amin, hanya oleh kasih karunia Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu
Bapa, Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, mendapatkan, ku ketuk pintu, dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal, ya, Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, mendapatkan, ku ketuk pintu, dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Saudara, lagu ini saya ingat persis. Saya saat itu berada dalam penjara di Cipinang. Dan lagu ini kemudian beredar. Saya sempat katakan kepada anak saya bahwa saya bukan papa yang baik karena telah meninggalkan kalian di rumah. Waktu itu lagu ini begitu hidup menyentuh saya. Saya bilang ada satu Bapa yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan Yesia bersama mamanya. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan, hanya oleh kasih karunia. Amin. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat mematimu. Bapa, ku beri yang ku pinta. Saat ku mencari, mendapatkan, ku ketuk pintu, dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Akan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau beri yang kupinta. Haleluya. Apa yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu, dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, dan Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku.
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Saudara, kita harus bangga mempunyai Bapa yang kekal. Bapa yang selalu memberikan semua yang kita butuhkan. Bapa yang selalu menyediakan semua yang kita perlu. Dia adalah Bapa kita yang ajaib. Dia telah memberikan anaknya jadi korban di kayu salib. Hanya untuk menebus kita, anak-anaknya yang berdosa. Kita mau pandang kemuliaan Bapa malam hari ini. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Yesus, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, amin. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan yang bangkitan, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan kudus, berkorban bagi-Mu. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku untuk Dia. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan tinggikan, Engkau Tuhan tinggikan yang bangkitan, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Raja mulia dan kudus, berkorban bagi-Mu. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku, Engkau Bapa. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal
sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sama-sama katakan, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Selamat kita semua malam hari ini. Saudara, kita akan melihat siapa yang akan diselamatkan. Lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan dengar dari hambanya, Bapak Penatua kita, Pak Sutirto, malam ini akan melayani kita semua. Saudara, pusatkan pikiran, perhatian kita, pendengaran kita hanya pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Silakan Pak Tirto, waktunya saya persilakan. Tuhan memberkati. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita jumpa lagi di Zoom ini ya, melalui Komsel Tegar. Baik, tema yang saya berikan, seperti tadi Pak John sudah sampaikan bahwa siapakah yang dapat diselamatkan? Mungkin timbul pertanyaan ya, apakah ada yang nggak selamat? Kan gitu ya. Saudara, malam ini saya ingin berbagi ya, saya ingin membacakan sebuah firman Tuhan yang kita sebenarnya sudah sering mendengar cerita apa yang pernah kita baca di dalam Alkitab. Coba saya tampilkan PPT saya. Oke. Apakah dapat terlihat? Bisa, Pak. Oke ya. Suara juga bisa jelas ya, Pak John, suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Thank you. Ya, saudara, kalimat ini dipertanyakan oleh murid-murid Yesus. Ketika Yesus didatangi oleh seorang muda, orang kaya. Nah, saya ambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Saudara bisa mengikuti ya dengan membaca di tempat saudara masing-masing. Baik, suara saya gema ya. Apakah yang lain di mute dong? Pak Umin di mute. Fernando, tolong jadikan saya co-host. Oh ya. Ya, thank you. Sorry. Ya, thank you. Ya, saudara, di Matius 19 ini kita baca ayat 16 ya. Saudara bisa menyimak, kita baca pelan-pelan. Dikatakan demikian, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Di dalam kitab Lukas, konteks yang sama, orang ini di sini disebut orang muda, ya, datang kepada Yesus, tapi di kitab Lukas dijelaskan dia adalah seorang pemimpin. Berarti ini orang yang datang ini dia adalah seorang pemimpin yang masih muda dan kaya. Ya, lengkapnya seperti itu, ya. Dan sangat menarik, saudara, waktu saya membaca kisah ini, ya, di mana biasanya orang kalau kaya, apalagi masih muda, saudara, rata-rata
kalau orang muda kaya, yang dibicarakan apa, saudara? Jarang ada orang muda kaya lalu memikirkan tentang hidup yang kekal. Biasanya kalau orang muda, ya apalagi kaya, dia bilang apa biasanya? Mumpung masih muda. Nanti kalau sudah tua baru mikirin soal hidup yang kekal. Tapi ini berbeda, saudara. Ini seorang pemimpin muda dan kaya ini, dia begitu concern dengan hidupnya, bahkan masa depannya di kemudian kelak. Apakah dia bisa masuk ke dalam hidup yang kekal atau tidak? Nah, biasanya, saudara, orang-orang yang bertanya kepada Yesus, misalnya orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, kalau bertanya tuh selalu inginnya menjebak Yesus. Tapi orang muda ini tidak, saudara. Dia benar-benar menghormati, sangat menghormati Yesus. Sebab di kitab yang lain berkata, guru yang baik. Berarti dia menaruh hormat yang begitu luar biasa kepada Yesus, sehingga dia berkata guru yang baik. Dan pertanyaannya pun adalah pertanyaan yang baik, di mana dia begitu concern untuk kehidupannya kelak kalau dia suatu saat meninggal, sehingga dia ingin tahu. Lalu Yesus jawab, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup. Nah, Yesus menjawabnya, saudara, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup. Yesus tidak berbicara tentang hidup yang kekal, tetapi ke dalam hidup. Turutilah segala perintah Allah. Jadi Yesus ingin mengajar kepada orang muda ini bahwa yang penting ketika kamu hidup, yang penting itu adalah ketika kamu sekarang hidup. Jadi kalau kamu concern dengan hidupmu nanti, sekarang kamu harus perhatikan hidupmu yang sekarang. Makanya kata Yesus, kalau engkau mau mengalami atau masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Lalu dijawab, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Wow, saudara, luar biasa nggak coba? Orang muda, pemimpin, kaya, karena pada zaman Yesus, hukum yang berlaku adalah hukum Taurat. Makanya Yesus menyampaikan kepada orang muda ini, perintahnya adalah perintah di dalam hukum Taurat. Yang tadi kita baca, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kata orang muda ini, semuanya itu telah kuturuti. Saudara, luar biasa nggak orang ini? Luar biasa. Ya, moralnya bagus, karakternya bagus. Biasanya kalau orang muda kaya sombong, ya kan? Wah, pasti mungkin dia merasa orang yang paling hebat. Tapi dia begitu luar biasa. Setiap pertanyaan Yesus dia jawab.
Lalu ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, saudara, orang muda kaya ini tadi bisa menjawab semua pertanyaan Yesus. Tetapi ada satu ternyata yang dia tidak bisa ikuti. Satu ini ternyata membuat dia sedih dan pergi meninggalkan Yesus. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari sini? Ya, cerita ini cerita yang sesungguhnya terjadi pada zaman Yesus. Dan saya percaya kalau ini dituliskan bahwa Tuhan mau supaya kita belajar dari cerita ini. Ternyata, saudara, ketaatan kita melalui perbuatan-perbuatan kita itu belum cukup untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan itu terjadi kepada orang muda ini. Sehingga ketika dia mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena hartanya banyak. Ternyata saudara, orang yang memiliki banyak harta itu bisa menjadi penghalang di dalam mengikuti Yesus. Nah, ayat ini berkata nih, Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah orang kaya ini pergi, ya, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 24, sekali lagi. Nah, Yesus menekankan nih saudara, sekali lagi. Berarti ini penting. Ya, sampai 2 kali Yesus menekankan. Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa orang kaya diumpamakan seperti unta? Lalu kerajaan sorga diumpamakan seperti jarum. Nah, ini pasti ada artinya, ya. Yang Yesus katakan bukan secara hurufiah bahwa unta masuk ke lubang jarum, tapi ini kan ada sebuah perumpamaan, sebuah contoh, ya, perumpamaan bahwa lubang jarum itu adalah bicara kerajaan sorga. Dan memang saudara, untuk hidup di dalam kerajaan sorga itu seperti lubang jarum, sempit, kecil, susah. Makanya Yesus berkata di kitab yang lain, di ayat yang lain, bahwa dikatakan jalan atau pintu yang sempit itu memang sesak, saudara. Sulit untuk memasuki pintu yang sempit. Berbeda dengan hidup. Masuk neraka itu seperti jalan yang lebar. Kalau dulu zamannya saya masih kecil ada nyanyian, di dalam dunia ada 2 jalan. Nah, itu kan pasti saudara kalau yang dulu zamannya masih kecil ikut sekolah minggu pasti tahu lagu itu.
Jadi saudara, Yesus menggambarkan kerajaan sorga itu seperti lubang jarum. Dan unta ini digambarkan orang kaya. Kenapa orang kaya digambarkan unta, saudara? Ini ilustrasi di gambar ini, saudara. Unta ini kan binatang yang hidup pada zaman di Timur Tengah, pada zaman itu memang binatang yang paling banyak, dan ini dipakai alat untuk membawa barang-barang. Ini gambaran orang kaya. Nah, orang kaya itu kan hartanya banyak ya, saudara ya. Hartanya banyak. Karena banyaknya harta inilah sehingga ini yang menjadi penghalang. Kenapa unta digambarkan orang kaya? Saudara, sebanyak-banyaknya harta yang dipikul oleh unta ini tetap bukan unta yang punya. Ini ada bosnya yang punya. Demikian juga saudara buat kita. Kalau kita diberi anugerah kekayaan, kekayaan itu bukan milik kita, saudara. Itu hanya titipan. Tapi seringkali titipan itu akan menjadi penghalang kita untuk kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Unta juga adalah gambaran dari binatang yang susah diatur. Ya, binatangnya besar, susah diatur. Makanya saudara, orang kaya itu kira-kira gambarannya seperti itu. Ini Yesus yang ngomong ya, saudara ya. Yesus sedang memberikan perumpamaannya seperti itu. Makanya saudara, kalau di gereja ada orang kaya, saudara, maunya ngatur dan nggak mau diatur. Maunya memerintah, nggak mau diperintah. Firman Tuhan bisa diabaikan kalau perkataan orang kaya ini A, maka semua harus ikut A. Wah, saudara, kalau gereja diatur sama orang kaya, hancurlah gereja itu. Nah ini saudara, gambaran yang kita bisa lihat dari apa yang Yesus ceritakan, dari apa yang diceritakan oleh Alkitab tentang orang kaya ini. Lalu ayat 25 berkata demikian, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Saudara, murid-murid bingung, gempar. Mereka satu dengan yang lain saling bertanya, kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Sebenarnya Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya. Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya bahwa harta kekayaan itu bisa menghalangi untuk seseorang masuk dan hidup di dalam kerajaan Allah. Secara tidak langsung Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu murid-murid ya, kamu tuh orang miskin karena memang engkau nggak punya apa-apa, jadi bersyukur. Karena engkau miskin, engkau tidak dibebani oleh hartamu. Sehingga engkau bisa mengikut aku. Tapi murid-murid belum paham soal ini. Ya. Dan ayat 26 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi di sini intinya saudara bahwa bukan orang kaya tidak bisa selamat. Tetapi kalau seseorang hidupnya dikuasai, menjadi budak mamon, maka dia akan sulit masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau dia hidupnya tidak menjadi budak mamon, tidak ada yang mustahil kata Tuhan. Ya, bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk, tetapi kekayaan itu bisa menjadi penghalang. Jadi saudara, ini adalah menjadi sebuah peringatan buat setiap kita. Nah, Yesus berbicara di ayat yang lain, dikatakan demikian, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak
ya saudara, jelas tuh, tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi saudara, segala sesuatu yang melebihi daripada kita mengasihi Tuhan, maka itu tidak berkenan kepada Bapa. Baik itu berupa harta kekayaan, kita mengasihi orang yang kita kasihi, atau apapun saudara yang ada di dalam dunia ini. Kalau di dalam 1 Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 5 dikatakan bahwa jikalau engkau mengasihi dunia ini lebih daripadaku, maka kasih Bapa tidak ada pada kamu. Jadi clear sekali Yesus, ya, jelas sekali Yesus tidak mau dinomorduakan. Nah, saudara, saya ingin kita masuk ke apa yang ditulis oleh Paulus di dalam suratnya kepada Timotius. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi saudara, ini bicara tentang kondisi sekarang. Tadi yang kita baca itu kejadian pada zaman Yesus. Tetapi Paulus menulis untuk kejadian pada hari-hari di mana kita hidup. Di mana hari-hari ini kita sedang menghadapinya. Hari-hari terakhir, ya, dikatakan akan datang masa yang sukar. Sekarang ini saudara belum disebut masa yang sukar. Tetapi ini bisa dikatakan permulaan penderitaan. Jadi artinya ini akan datang masa yang lebih sukar dari sekarang. Sekarang saja banyak orang berteriak. Orang yang berjualan, berdagang, orang yang bisnis, orang yang kerja. Saudara, semua berteriak. Ini belum sampai puncaknya di mana secupak gandum sedinar harganya. Itu masa yang sukar nanti, saudara. Di mana kita begitu membeli sesuatu yang untuk kita makan begitu mahal. Upah satu hari hanya untuk satu kali makan. Bukankah itu masa yang sukar? Apa yang akan terjadi di masa yang sukar? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi saudara, contoh orang muda, pemimpin muda yang kaya ini, yang Yesus tulis, ya, yang ditulis di dalam kitab Matius, kitab Injil, 2000 tahun yang lalu, itu pun diulang oleh Rasul Paulus, tetapi untuk menceritakan kondisi hari-hari ini. Dan bukankah kita melihat sekarang, saudara, bahwa manusia hanya mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang? Sekarang apapun dihalalkan, saudara. Yang penting saya bisa kaya. Saya bisa mendapatkan sesuatu seperti apa yang saya mau. Dan ciri-cirinya itu jelas sekali, saudara. Ya, saya buat satu persatu dalam ini supaya kita memudahkan membaca. Saudara akan membual, menyombongkan diri. Bukankah sekarang orang banyak yang melakukan flexing? Kalau bahasa sekarang menyombongkan diri kan flexing, saudara. Pamer harta. Kadang-kadang yang dipamerin juga belum tentu benar. Akan menjadi pemfitnah. Sekarang tuh berita hoax tuh begitu mudah sekali. Sehari-hari kita menemukan berita-berita hoax.
ya, sehingga membuat orang kaya tiba-tiba jatuh. Pengusaha yang jaya tiba-tiba bisa bangkrut, saudara, karena fitnah. Itu sudah lazim di zaman kita ini, saudara. Akan berontak terhadap orang tua. Anak-anak sekarang, saudara, generasi Z ini yang disebut Gen Z ini, sangat-sangat berbeda terhadap sikapnya terhadap orang tua. Mereka dengan bisa membantah, bisa memberontak, ya, tidak tahu berterima kasih. Dan yang lebih bahaya, saudara, tidak memperdulikan agama. Generasi Z, ya, Gen Z ini, saudara, kita bisa melihat loh, saudara, mereka udah nggak peduli loh. Mereka banyak yang, terutama apalagi kalau di negara-negara maju, ya, generasi mudanya, saudara, mereka udah nggak peduli lagi agama. Mereka banyak yang memilih menjadi ateis. Atau sekalipun tidak ateis, tapi mereka menjadi agnostis. Dia tidak lagi mau terikat oleh gereja atau apapun. Mereka percaya adanya Tuhan, tapi mereka tidak mau terikat. Ini generasi di mana kita hidup, saudara, ya, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ya, ini berita-berita, ya. Tidak dapat mengekang diri, garang. Ya, sekarang orang mudah sekali melakukan kejahatan, ya, hanya gara-gara uang parkir bisa membunuh. Gara-gara uang kecil bisa menyakiti. Ya, orang mau merampok bisa membunuh. Tujuannya mencuri bisa membunuh. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Nah, saudara, ini yang terjadi. Generasi sekarang, saudara, kita lihat, dalam mereka bertindak, dalam mereka berbuat, urusan belakangan yang penting sekarang jalan. Makanya, saudara, menurut data yang ada, generasi muda hari ini banyak yang tidak bisa bekerja, ditolak oleh perusahaan karena mereka tidak bankable, artinya tidak merah di bank itu. Padahal dia baru lulus kuliah. Begitu dicek bank BI checking, dia menunggak punya hutang. Bayangkan, saudara, kenapa? Karena mereka tidak berpikir panjang. Yang penting mereka dapat uang mudah. Belaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sekalipun mereka mungkin ada di dalam beribadah, tetapi itu hanya sekedar rutinitas, liturgi saja. Dan itulah yang terjadi di zaman kita ini, saudara. Jadi memang kekayaan atau uang atau mamon itu akan menjadi penghalang untuk kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah bicara apa, saudara? Budaya kerajaan Allah itu bicara apa? Kasih. Semua ini tidak ada kasih, saudara. Ciri-ciri orang yang menjadi hamba uang dan mengasihi diri sendiri itu tidak memiliki kasih. Sedangkan orang yang hidup di dalam kerajaan Allah itu adalah kasih. Itu budaya yang terutama di dalam kerajaan. Ada banyak budaya-budaya kerajaan Allah, ya. Tetapi semua ini tidak ada, saudara. Kata firman Tuhan, jauhilah mereka itu. Jangan berteman. Apalagi kita masuk, apalagi kita menghidupi kehidupan seperti ini. Ini sudah pasti, saudara, kita tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi
yang dapat menghalangi kita masuk dalam kerajaan Allah itu apa, saudara? Ketika kita menjadi hamba mammon atau hamba harta dunia ini, mengasihi dunia ini, dan mengasihi diri sendiri. Makanya Yesus selalu membandingkan antara Allah dan mammon. Engkau tidak bisa mengasihi Allah ketika engkau mengasihi mammon, karena engkau akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Orang yang mengasihi Allah, dia akan melakukan segala perintahnya. Makanya orang muda kaya itu ketika diminta untuk melakukan perintah Allah, ternyata ada yang nggak bisa dilakukan, dan menjadi penghalangnya adalah hartanya. Tetapi orang yang mengasihi mammon, dia akan menjadi budak mammon. Yang seharusnya kita menjadi tuan atas mammon, tetapi justru dia menjadi budak mammon. Ini yang bisa membuat kita tidak bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi hidup dalam kerajaan Allah itu apa, saudara? Hidup yang dipimpin oleh Allah. Hidup yang dipimpin oleh firman-Nya. Dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, dia akan senantiasa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, apapun yang dia perkatakan, dia akan mengikuti seperti apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, saudara mau hidup di dalam mana? Apakah engkau mau hidup dalam kerajaan Allah? Atau engkau mau hidup di dalam kerajaan dunia ini? Di mana mammon menjadi segala-galanya. Dan ketika kita menjadikan mammon segala-galanya, maka sudah pasti kita tidak mungkin hidup di dalam kerajaan Allah. Itu yang firman Tuhan katakan, saudara. Pada malam ini, ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, apa respon kita? Biar ini menjadi bahan introspeksi buat setiap kita, termasuk buat saya pribadi. Apakah saya hidup dalam kerajaan Allah? Atau saya masih memikirkan hal-hal yang duniawi? Kalau pikiran-pikiran saya masih dikuasai oleh hal-hal yang duniawi, maka saudara, kita tidak mungkin bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Walaupun kita ini adalah masih hidup di dalam dunia ini, saudara. Tetapi kita punya Allah, kita punya firman-Nya, kita punya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Makanya kata firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Allah ada di dalam kita. Jadi mari, saudara, melalui renungan malam ini, ya, saya mengajak untuk setiap kita, ya, untuk hidup dalam kerajaan Allah. Jangan sampai kita seperti orang kaya ini. Dia melakukan banyak hal. Dia melakukan hukum Taurat begitu luar biasa. Tetapi ketika dia diminta menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin, dia tidak dapat melakukannya. Intinya adalah Allah tidak mau dijadikan nomor 2 di dalam kehidupan kita, saudara. Biarlah Allah menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami suasana, ya, kerajaan Allah itu. Itu yang kita disebut mengalami damai sejahtera. Seperti ayatnya berkata di dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tetapi damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita
di dalam Roh Kudus. Jadi itulah kerajaan Allah, saudara. Saya percaya ketika kita memahami dan kita mempraktikkan, hidupmu, saudara, akan hidup di dalam damai sejahtera. Hidup di dalam kebenaran dan di dalam sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Pak Tirto. Luar biasa malam hari ini kebenaran firman dibukakan bagi kita semua. Saya percaya ada banyak mungkin di antara kita yang akan memberikan pertanyaan kepada Pak Tirto tentang apa yang disampaikan malam hari ini. Saya hanya mengawali aja bahwa uang itu, mamon itu adalah hamba yang baik, tapi dia adalah Tuhan yang jahat, ya. Ada berapa banyak di antara kita semua, hampir semua kita yang ada di tempat ini malam hari ini, kita sedang lebih rajin mengejar mamon daripada mengejar kerajaan Allah, mengejar Tuhan, ya. Saya melihat hari-hari ini orang ya saling berdesakan, saling melakukan fitnah dan lain sebagainya hanya karena uang. Ini bahaya yang saya katakan, ini bahaya yang diperingatkan Tuhan malam hari ini kepada kita semua, bahwa mencari uang tidak salah, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh uang, sehingga kehidupan kita itu jauh dari pemandangan mata Allah. Dan lagi saya mengatakan terima kasih buat Pak Tirto, dan ini membuka wawasan kita malam hari ini. Saya percaya ini banyak yang akan bertanya, karena banyak saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang bekerja di Singapura. Tidak salah saudara bekerja di Singapura mencari nafkah, tapi jangan sampai uang itu menjadi satu-satunya prioritas tujuan kita bekerja. Mari kita mau mencari kerjaan Allah malam hari ini, dan kebenarannya. Dan Alkitab katakan, dan sekaliannya akan ditambahkan kepada kita. Jadi, skala prioritas pertama, harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya akan ditambahkan kepada kita semua. Saya juga bukan orang yang sempurna, ya. Saya juga masih termasuk orang yang senang mengejar harta, Pak. Tapi ya, saya berusaha selalu untuk memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Ya, apa yang bisa saya melayani Tuhan, baik cuma pujian, doa, dan lain sebagainya. Itu yang saya bisa lakukan, itu yang saya lakukan. Jadi jangan jadi orang yang pasif, ya, pada pelayanan, tapi menjadi orang yang aktif, bekerja, ya, melayani Tuhan. Harus lebih. Tuhan memberkati Pak Tirto. Saya buka teman-teman yang akan bertanya, silakan. Ada Pak Minar di sini menjadi host, Pak Chandra juga. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Tirto buat firman-Nya. Sangat meremah dan mengingatkan kita, sekaligus merefleksikan kita untuk supaya kita hidup adalah anugerah, namun hidup karena di hadapan Tuhan itu adalah pilihan, keputusan kita. Tadi sudah dikatakan pilihan kita adalah ikut mamon atau ikut Allah. Ya, tentunya jelas ya bahwa kita ini anak yang sudah dimenangkan, dimuridkan, lahir baru. Tentunya kita pengikut Kristus, kita hidup mengikut Allah, yaitu sebagai penyembah Allah dan hidup dalam pimpinan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Ya. Dan tadi gitu banyak dipaparkan oleh Pak Tirto, yaitu ciri-ciri menjadi hamba uang dan mengasihi diri sendiri. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya percaya di antara kita banyak kita mengalami hal seperti ini. Ternyata secara tidak langsung terkadang kita telah mengikuti mamon, bukan kita menyembah Allah. Nah, ini yang terkadang kita lupa. Jadi teman-teman, hari ini ada buka forum dari Pak Tirto, teman-teman yang ada di partisipan yang ada di komunitas Tegar ini, Komsel malam hari ini, silakan kita berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Jika ada yang mau bertanya langsung, silakan buka mic-nya, atau raise hand, atau diketik di kolom chat ya.
Nah, Shalom, saya mau boleh nambahin nggak? Boleh nambahin Pak Tirto, boleh nambahin. Oh, boleh. Silakan. Dengan siapa Gini, nih? ya saya mau nambahin gini. Kalau Allah kan Stephen. disetara, ya Allah kan itu kita setara, kan kita disetarakan dengan Mamon. Kalau kita pilihan kita mau pilih Mamon atau pilih Allah kan? Kalau nggak salah di Matius kan sudah tertulis, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Itu aja Pak Tirto, saya mau nambahin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya. Ini ada partisipan ada 31. Monggo dari Singapura, dari Australia juga ada ini. Silakan. Dari Pak Eki yang ada. Oke, saya mulai dulu lah supaya panas dulu ya. Pak Tirto, thank you untuk firman-nya. Saya menyimak sekali. Mungkin pertanyaan saya adalah begini ya. Apakah atau di manakah batasan ya ketika kita dikatakan cinta uang atau cinta mamon? Batasan di mana ketika kategori kita cinta uang? Tadi memang sudah ada ciri-cirinya, tapi menurut saya batasan kita mencintai uang itu apa sih gitu? Secara mudah supaya kita bisa saling menerapkan itu gitu. Orang yang cinta uang itu dapat dilihat secara kasat mata yang umum yang banyak di sehari-hari ya. Yang pasti orang ini nggak bisa mengucap syukur. Tidak pernah merasa cukup atau puas dalam soal uang. Coba perhatikan, kita dikasih berkat sekian, mungkin awal-awal puji Tuhan. Tetapi karena hidup kita tidak berubah, ya kita terus mengikuti gaya hidup dunia ini, sehingga kita terus merasa kurang, sehingga hidup kita hanya keluh kesah saja. Karena fokusnya uang, bukan fokusnya kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Seberapapun yang kita terima, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau orang cinta uang itu, pasti yang diperkatakan itu adalah, aduh. Nah itu loh, kalau orang udah hadu soal uang, itu ciri-ciri cinta uang yang paling gampang. Yang paling gampang dilihat sehari-hari ya. Yang kedua, orang yang cinta uang itu berani berbuat dosa karena uang. Orang kalau sampai berani berbuat dosa karena uang, itu jelas cinta uang ciri-cirinya. Ya. Orang kenapa dia korupsi? Ya karena padahal dia tahu mencuri itu dosa. Tapi dia tetap lakukan. Kenapa? Ya karena dia udah dikuasai oleh mamon itu. Sehingga hidupnya yang penting saya punya uang banyak. Supaya saya dihargain orang, supaya saya diterima, supaya saya macam-macam alasannya. Atau tidak mau kalah ya dengan temannya yang sedang berkompetisi, aduku kekuatan misalnya gitu ya. Jadi berani berbuat dosa karena uang. Wah, itu udah ciri-ciri yang paling ini sekali, dan itu banyak sekali orang-orang Kristen melakukan seperti itu. Bahkan teman sendiri pun diciak. Join diciak. Menghalalkan segala cara ya. Iya kan? Banyak loh. Saya mendengar join, tahu-tahu diciak uangnya. Itu artinya apa? Karena dia cinta uang. Nah, orang yang demikian bagaimana kita bisa praktekkan kasih? Kasih itu adalah budaya kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita bisa mempraktekkan budaya kerajaan Allah? Makanya Yesus
waktu si orang kaya bertanya tentang hidup yang kekal, Yesus mengajak orang muda ini berbicara tentang kehidupan yang hidup dalam kerajaan Allah itu adalah hidup ketika kita di dunia sekarang ini. Ya. Jangan kita bermimpi untuk kita hidup kekal. Kalau hidup di dalam duniamu, di dunia saja, kamu nggak bisa lakukan. Mau menang sendiri, join, giliran untung, mau untung banyak, giliran rugi nggak mau nanggung rugi. Nah itu contohnya lagi. Berapa banyak orang join akhirnya jadi musuhan. Ya ini salah satunya karena cinta uang. Ya, itu. Terus selain berani berbuat dosa mendapatkan uang, berani berbuat dosa untuk mempertahankan, sekalipun dia tahu, tapi dia pertahankan perbuatan dosanya itu karena uang. Dan itu banyak terjadi di kalangan anak-anak tuh yang mengaku anak-anak Tuhan. Ya. Seharusnya anak-anak Tuhan itu saling mengasihi, ya kan, saling menolong. Kalau ini kan saling tusuk, saling apa ya, mencari kesempatan. Nah itu sih Pak Chandra, ya contoh apa? Iya, thank you Pak Tirto. Tadi jadi teman-teman kata kuncinya adalah ketika kita melakukan itu mencari satu keuntungan berkaitan dengan uang dan berbuat dosa, itulah udah satu hal yang ya melanggar firman ya, sudah cinta uang. Dan yang tadi saya dapatkan juga kemampuan kita untuk mengucap syukur. I think itu juga satu kategori atau satu batasan di mana kita bisa melihat, bercermin ya, sejauh mana kita ini semua, apakah kita berada di kategori cinta uang, mamon, ataukah enggak. Thank you Pak Tirto, saya sangat jelas sekali. Thank you. Silakan teman-teman yang lain, kita belajar bersama-sama nih malam ini. Pak Tirto, saya mau tanya Pak Tirto, boleh Pak Tirto? Silakan. Wah, kangen lihat Pak Tirto nih, wajahnya adem terus. Pak Tirto, tiap kali orang berkhotbah selalu bicara bahwa zaman sekarang ini sudah mendekati zaman yang jelek bagi itu. Padahal pada zaman dulu bukannya lebih jelek lagi daripada zaman sekarang. Zaman sekarang ini zaman yang menurut saya cukup enak ya. Pegang handphone bisa kemana-mana, ya kan? Operasi pakai obat bius. Zaman dulu boro-boro obat bius nggak pakai. Ya. Itu gimana Pak Tito kira-kira? Pak Tito. Iya. Jadi sebenarnya yang disebut zaman akhir atau akhir zaman ya dalam Alkitab itu adalah terhitung mulainya itu kan dari pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Itulah disebut akhir zaman. Awal akhir zaman. Kita ini hidup di akhir dari akhir zaman. Ya, jadi itu ada range waktu yang cukup panjang 2000 tahun, ya. Kalau dibilang zaman dulu kejahatan ada, apalagi kita tahu kejahatan Sodom dan Gomora itu jelas sampai Tuhan binasakan dengan api belerang dari surga. Tetapi kejahatan zaman dulu itu skopnya tuh kecil, ya. Kalau kayak Sodom ya di kota Sodom aja, belum menyeluruh. Tapi di zaman kita ini semua kejahatan itu bicaranya udah seluruh dunia.
yang paling mudah kita lihat sekarang ini, saudara ya, LGBT. LGBT, apakah zaman dulu sudah ada? Sudah. Dari zaman Nuh pun sudah ada. Tapi itu hanya sebagian kecil. Ya, kota Sodom ya di zaman Nuh. Tapi setelah itu kan tidak mendengar lagi ada kejahatan-kejahatan yang seperti itu. Tetapi sekarang ini, saudara, kejahatan yang dilakukan itu contohnya LGBT, negara-negara Eropa, seluruh negara bagian Amerika, ya, bahkan di Asia, beberapa negara Asia sudah melegalkan tentang LGBT. Bukankah dosa ini sedemikian besarnya dibandingkan zaman dulu itu? Kedua, contoh, dulu orang berbuat dosa itu dosa yang sifatnya itu nyata, misalnya membunuh, ya, ketika dia memperkosa, itu di zaman perjanjian lama kan ada tuh ayat-ayat itu. Tetapi di zaman sekarang, tadi Pak Santo bilang sekarang ada handphone, justru dengan adanya handphone dosa semakin banyak. Saudara, sekarang orang berbuat dosa nggak perlu keluar rumah, nggak perlu ke tempat-tempat night club, nggak perlu lagi. Kita di dalam kamar sendiri aja kita bisa melakukan perbuatan dosa dengan benda kecil itu yang namanya handphone. Jadi justru kejahatan di zaman akhir ini sangat meluas. Dulu, kalau kita banding dulu, yang namanya kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang dewasa. Zaman sekarang, saudara, anak-anak SMP bisa memperkosa rame-rame teman sekolahnya. Ya, bayangkan, yang nggak pernah kita dengar di zaman kita kecil. Tapi hari ini kejahatan itu. Belum lagi anak-anak kecil, karena udah didoktrin bawa golok dengan lantang berani berkata, bunuh, bunuh, dan bunuh. Jadi saudara, kejahatan di zaman akhir ini luar biasa. Sangat luar biasa. Baik secara moral, ya, itu udah jelas-jelas. Ya, secara apa? Kita lihat, secara kejahatan melalui teknologi, uang bisa hilang di bank. Itu kejahatan apa, saudara? Kalau bukan teknologi. Ya, banyak orang bisa hilang uangnya miliar-miliar di bank karena teknologi. Zaman dulu orang bisa hilang uang itu kalau dirampok rumahnya. Tetapi zaman sekarang nggak perlu dirampok, tapi rekeningnya bisa dibobol. Jadi nggak bisa dibandingkan zaman dulu lebih jahat. Zaman sekarang jauh lebih jahat. Begitu Pak Santo. Ya, terima kasih Pak. Yep. Gimana Bro? Bro Santo, sudah puas? Iya, mesti giliran yang lain Pak. Kalau saya sendiri nanti sampai jam 12 malam Pak. Oke. Baik, teman-teman yang lain jika Anda mau bertanya silakan langsung yang mengenai materi hari ini tentang mengasihi Mammon atau Allah. Terkadang kita tidak menyadari sehari-hari kita ini bisa melebihi dari waktu, pikiran, terkadang tenaga
semua kita fokuskan kepada mamon. Kadang untuk Tuhan kita hanya kasih sisa-sisanya waktu. Jadi ini sebenarnya itu juga salah satu kita sudah mengasihi mamon, bukan mengasihi Allah. Nah, ini juga sebenarnya problem bagi kita. Ya, saya pikir itu salah satu poin juga, sehingga kita nggak bisa mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Iya. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Lica? Ada pertanyaan, Bu, dengan Pak Tirto? Enggak bertanya, Pak. Mungkin kesaksian kali ya, Pak. Silakan, Bu. Seperti biasanya setiap bulan, saya kalau setiap tanggal 16 itu pasti udah sakit kepala ya kalau sebelum bergabung dengan Tegar. Karena bayar listrik, IndiHome, dan PAM itu hampir 3 juta ya, 2,8. Itu belum makan hari-hari. Sebelum kenal Tegar, saya selalu tiap tanggal 16 pasti saya sibuk telepon sana-sini untuk cari pinjaman atau minta deposit dari pasien. Tapi setelah bergabung dengan Tegar, saya berusaha dan belajar. Saya cari Tuhan dulu sebelum saya cari yang lainnya. Dan kemarin saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan gak akan pernah tinggalkan saya dan Tuhan akan mencukupi semuanya. Dan saya yakin tepat pada waktunya Tuhan akan berikan. Mungkin pikiran manusia dalam 4 hari bisa kumpulkan 3 juta itu impossible. Tapi buat Tuhan itu nggak ada yang nggak mungkin ya. Dan puji Tuhan, kemarin saya bisa dapat 600.000 cukup untuk bayar IndiHome. Hari ini pagi ini ada salah satu pasien yang nelpon saya seminggu yang lalu, tapi dia nggak bisa terapi karena jaraknya jauh, tinggal di Bintaro. Dia saraf kejepit, tidak bisa berjalan. Baru sekitar umur 30-an, kena PHK 2,5 tahun yang lalu. Baru mendapatkan pekerjaan selama seminggu, tiba-tiba dia tidak bisa jalan karena saraf kejepit. Dia ngubungin saya karena dengar referensi dari teman yang lain yang sudah sembuh. Tapi sayangnya dia nggak bisa sampai ke rumah saya. Jadi tadi saya hubungin dia pagi-pagi, saya tanya bagaimana keadaannya, dia bilang saya belum bisa jalan, Bu. Saya ingin ke tempat Ibu, tapi saya nggak ada uang untuk bayar. Dengan uang saya yang pas-pasan, karena kemarin udah bayar untuk IndiHome 600, saya tersisa 70-80.000. Ada pertanyaan di dalam hati ini, tolong dia atau tidak, tolong atau tidak. Karena ini kan urusannya dengan listrik yang dipakai untuk AC, minyak, cuci sarung, dan sebagainya. Belum lagi hari ini saya lebih mengutamakan Komsel Tegar. Dia minta datang jam 7 malam karena saya izinkan dia datang dan saya bilang nggak usah pikirkan bayaran, datang saja. Yang penting ada ongkos untuk sampai ke rumah saya. Jadi dia menyiapkan waktu jam 7 malam. Saya bilang maaf tidak bisa karena saya ada urusan sendiri untuk jam 7 malam itu. Karena saya mau ikut Tegar. Jadi saya hari ini dia akan datang jam 9:30 malam. Pagi tadi belum ada kabar apapun. Tapi pada saat saya niat nolong dia, dan saya yakin Tuhan akan tolong saya, hari ini ada yang daftar 4 orang untuk besok, dan itu cukup untuk bayar listrik besok. Jadi Amin. saya tinggal ada 1 hari lagi. Amin. Saya tinggal ada 1 hari lagi untuk bisa dapat uang buat bayar yang lainnya. Itu kita butuh kurang lebih masih ya 1,7 kurang lebih. Cuma dua sudah bisa terselesaikan besok, tinggal 1 lagi. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan cukupkan semuanya. Ya, itulah kehidupan bikin saya damai. Tadi pagi saya masih bisa jalan kaki cariin makanan buat anak saya. Sambil jalan saya masih bisa bernyanyi. Saya bilang, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya terus sambil berjalan. Selesai saya bernyanyi, saya beli makanan buat anak saya, apa semua.
itulah masuk daftar 4 orang untuk terapi buat besok. Amen. Haleluya. Luar Amin. biasa. Amen. Tuhan tuntun saya melalui Pak Min untuk bergabung di Tegar. Setiap hari dari pagi sampai malam saya belajar, bukan cuma dari Tegar, dari grup apa saya kurang paham BR27 dengan Bu Lita, Bu Ria dan sebagainya. Saya juga banyak baca firman Tuhan, semua sharing di sana saya ikuti. Setiap hari saya bertambah keyakinan terus. Saya berusaha belajar untuk bersandar dan hanya bergantung pada Tuhan. Dan memang benar luar biasa ya. Kalau bergantung pada Tuhan, semuanya diberesin, nggak usah khawatir. Amin. Ya, Amin. itu aja. Tirto, terima kasih untuk firman Tuhannya, itu amat sangat menguatkan, menegur saya untuk terus bertambah, untuk terus tunduk pada Tuhan, untuk terus mengikuti firman Tuhan, dan belajar dengan kesulitan dan kekurangan saya berusaha mengasihi, membagi berkat di banyak orang, membantu orang dengan talenta yang Tuhan berikan. Di sisa akhir hidup saya pernah nakal, lari dari agama Kristen masuk Islam. Tapi ini janji saya akan mati hanya untuk Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amin. Ya, amin. Baik Bu, jadi kita juga mengalami sukacita, kita lihat memang perubahan terjadi pada Ibu sangat besar sekali, terutama dalam ketenangan, dari wajahnya juga lebih ceria ya Bu ya. Jadi Iya, Pak. Matius 6:33 itu nyata dalam kondisi kehidupan Bu Lita. Karena sudah memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka segala sesuatunya akan dicukupkan, bahkan ditambahkan. Amin. Oke, terima kasih. Sungguh luar biasa. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Kalau mengalami kebaikan Tuhan lewat firman yang disampaikan Pak Tirto tadi. Ya, shalom sama kesaksian boleh kesaksian. Iya, Pak Steven ya, silakan Pak. Ya, saya bersyukur Pak Tirto, terima kasih Pak Tirto mengenai firman Tuhan ini yang mengenai Mamon sama Allah ini kan. Sekarang posisi saya lagi sakit stroke ya kan, nggak bisa berdiri, belum bisa berjalan. Karena saya berpikir begini, jadi saya pikirin kalau selama ini saya pikirin uang bagaimana caranya saya bisa makan, bisa bayar tempat, karena kan saya tidak bisa, karena lagi sakit stroke saya tidak bisa berdiri dan tidak bisa berjalan kan. Tapi tadinya saya pikirin uang supaya bisa hidup buat makan sama istri sama bayar tempat tinggal kan. Tapi saya rubah lagi pola pikir saya berpikir pada Tuhan, saya cari Tuhan. Karena saya percaya, kalau di saat saya berseru berharap pada Tuhan, saya percaya Tuhan akan mencukupkan semua. Itu Jur. Terlebih lagi kan tadi kan yang di firman Tuhan kan sudah tertulis kan di Matius kan, kita tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan kan. Di situ saya berpikir, berarti kalau saya berharap sama Allah, berarti saya menjauh dari Tuhan ya kan. Lebih baik saya berharap pada Tuhan, saya percaya Tuhan akan mencukupkan buat pribadi saya sehari-hari. Itu aja Pak saya mau kasih. Terima kasih Pak Tirto. Terima kasih. Ya, Pak Steven. Ya. Melangkah dengan iman, Pak. Iya, Pak. Baik, mungkin Bu Lita ada yang mau disampaikan Bu, silakan Bu. Ibu Lita sudah buka mic, silakan Ibu. Ya, shalom. Shalom Bu. Saya cuma menambahkan aja ya, kayak tadi kesaksian Bu Lice ya, yang mana dia percaya bahwa Tuhan akan pasti siapkan segala keperluan, ya pasti Tuhan beri jalan keluar ya. Saya juga mensaksikan bagaimana, jadi Tuhan selalu lihat hati kita ya. Kalau kita aja baru mau niat untuk memberkati orang, itu pasti Tuhan sudah sudah siapkan lagi buat saya. Gitu. Kesaksian saya ini, saya sampai suka heran ya, kalau saya mau kasih ke orang, pasti baru pengen aja Tuhan sudah siapkan lagi buat saya. Jadi
Ya puji Tuhan, bukan saya motivasi untuk dibalikin, tapi ini nyata dalam kehidupan saya. Jadi Tuhan lihat hati. Jadi pikiran kita itu ya memang harus tidak ada motivasi. Itu sih kalau mengenai firman hari ini mengenai mamon. Jadi kita pilih mamon apa kerajaan Allah, ya pasti ya kita pilih kerajaan Allah itu. Jadi puji Tuhan ya, memang luar biasa Tuhan itu. Kita aja baru niat mau kasih, apalagi kita sudah memberi. Wah, luar biasa. Pasti Tuhan beri lagi yang lebih baik lagi buat kita. Ya itu saya cuma mau nambahkan aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, thank you Bu Lita. Janji Tuhan ya dan amin ya. Saat kita konsen fokus kepada firman-Nya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita walaupun kita jatuh tidak sampai tergeletak. Itu janji firman. Silakan Pak Gunadi. Silakan Malam, Pak. Pak. Ya, Malam Pak. Pak John, malam. Ya, malam. Ya, Pak Tirto, saya sedang merenung firman Tuhan yang tadi Bapak sampaikan ini. Anak muda ini anak orang kaya. Dia sudah menjalankan semua perintah Tuhan, termasuk mengasihi sesama. Lalu kenapa Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menjual semua hartanya? Artinya dia tidak boleh berbisnis kan? Lalu dia menjadi orang yang tidak punya apa-apa, tapi ikutlah aku. Apa dia punya bisnis yang salah sehingga dia tidak boleh berbisnis? Atau ada satu yang kurang tadi kalau saya lihatin ya. Di sana dia bilang di Matius tadi katakan kan kasihlah sesamamu. Kenapa nggak ditulis Yesus menanyakan kasihlah Allahmu? Itu tidak tercantum di situ. Apa itu yang kurang sehingga dia harus menjual semua hartanya? Kan kalau kita lihat memang di Matius 25 ayat 35, ketika aku lapar engkau tidak memberi aku makan. Yesus mengibaratkan ketika engkau tidak memberikan kepada orang-orang hina itu, engkau tidak berbuat kepada aku. Seolah-olah yang orang hina itu kan orang-orang yang nggak punya kan ya. Terus saya bandingkan dengan ini Pak Tirto tentang orang-orang ahli Taurat. Waktu ahli Taurat itu menanyakan kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus cuma menjawab, itu di Lukas 25 ya. Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu. Hanya itu aja. Poinnya di situ. Kenapa untuk beban anak muda ini begitu hebat? Dia harus meninggalkan bisnisnya. Kan dengan bisnisnya dia bisa mengasihi orang dengan memberi makan karyawan yang banyak itu, lalu memberi makan orang miskin. Tetap dia bisa mengasihi orang kan? Apa yang kurang dalam anak muda itu? Mohon penjelasannya Pak Tirto. Ya. Ini kan yang ditanyakan juga sama si orang muda itu ya, bahwa apa yang masih kurang kan gitu ya. Kalau saya menangkap dari apa yang diceritakan di Alkitab ini, bahwa Yesus kan juga Tuhan ya. Dia tahu hati. Di dalam perbuatan orang muda ini, Yesus tahu memang dia orang baik. Cara Yesus menjawab terhadap orang muda dibandingkan ketika Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Farisi atau ahli Taurat itu berbeda. Kalau orang Farisi, orang ahli Taurat, kalau bertanya kepada Yesus selalu mau menjebak Yesus. Tetapi kalau orang muda ini, Yesus tahu orang muda ini orang yang baik. Tetapi kekurangannya, dia cinta hartanya. Bukan berarti dia itu sebenarnya, bukan berarti Yesus kan mau menguji saja. Mau menguji kepada orang muda ini, jual, bagikan kepada orang miskin, engkau kemari ikut aku. Tetapi respon orang muda ini ketika Yesus bilang jual, wah, dia langsung sedih. Kenapa? Karena Yesus tahu orang muda itu
lebih mencintai hartanya daripada Allah. Jadi saya percaya bukan berarti Yesus tuh supaya orang muda ini jadi miskin. Bukan itu, saya percaya bukan itu. Tapi saya percaya bahwa Yesus sedang menguji, ya, sampai sejauh mana kamu mencintai Allah. Nah, ukurannya mencintai Allah itu adalah waktu orang ini tidak dikuasai oleh mamon. Makanya orang yang cinta mamon akan sangat sulit cinta Allah. Nah, itu yang tadi disinggung oleh Pak Stephen bahwa engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Tapi kalau cara Yesus menjawab orang-orang ahli Taurat atau orang Farisi, Yesus tahu mereka itu hanya pura-pura, mereka itu ingin menjebak Yesus, mereka ingin mencari kesalahan Yesus, makanya cara Yesus menjawab juga mereka berbeda. Itu sih Pak, kalau menurut saya Pak. Jadi yang kalau saya boleh simpulkan, padahal Yesus sedang menguji hati orang ini, karena Yesus tahu orang condong kepada mamon gitu Pak ya. Betul. Karena ya, kalau dia lakukan, dijual, dibagikan, saya percaya nggak akan jatuh miskin orang ini. Iya Pak, setuju Pak. Iya. Ya. Makasih Pak Tirto. Ya, sama-sama Pak. Luar biasa ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan Pak Gunadi, itu ayatnya di Matius 6:21 tadi Pak. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau betul. Kita tidak mau melepaskan harta kita, berarti hati kita lebih condong kepada harta daripada kepada Allah. Nah, di situ Allah menguji ya. Dia nggak mau bawa fokus kita kepada harta kita, bukan kepada Dia. Ya, Pak. Oke, luar biasa. Nah, Pak Min, maaf Pak Min. Ini saya ada informasi di luar dari ini ya, tapi ini amat penting buat kita semua, terutama untuk lokasi Depok. Itu siapa saja yang memiliki rumah yang sertifikatnya hak guna bangun, sekarang bisa diurus ke peningkatan hak milik hanya dengan 50.000 Pak, atau dokumennya lengkap. Untuk teman-teman yang domisili Depok ya. Dan Badan Pertanahan Depok itu buka setiap hari Sabtu dan Minggu juga. Itu sepi, jadi enak ngurusnya. Tapi harus dilakukan pemiliknya sendiri, tidak bisa diwakilkan. Murah Pak, 50.000 Pak. Kalau zaman dulu 3 juta ke atas itu. Per wilayah Bu ya? Iya, wilayah. Tapi saya dengar juga di TikTok kemarin, ternyata itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Hanya 50.000. Oke, boleh. Dokumennya lengkap. Ya. Thank you. Kita terima informasi ini supaya jangan dulu pecah konsentrasi ini. Iya Pak, maaf Pak. Sedang mencari keterangan. Kalau tadi Pak Gunadi, saya ingin tambahkan, karena itu yang tadi saya katakan di awal ya, bahwa mamon itu salah satu saingannya Tuhan. Dan hari-hari ini kalau kita lihat Pak ya, orang betapa hatinya itu condong kepada uang, bukan kepada Tuhan. Ya, begitu banyak orang-orang hari-hari ini lebih getol mencari uang daripada mencari Tuhan. Ya, seringkali mereka katakan, wah saya tidak bisa tinggalkan, saya ada urusan ini. Karena ada menyangkut pekerjaan, ada menyangkut uang. Gereja boleh belakangan lah. Nah ini dia, ini yang berbahaya di hari-hari terakhir ini. Orang lebih mengutamakan mencari uang daripada mencari Tuhan. Sebabnya saya tadi katakan bahwa uang itu adalah hamba yang baik, tapi dia adalah Tuhan yang jahat. Saya kalau ada uang 1 triliun, saya bisa perintahkan, Pak Tio Budi besok berangkat ke Singapura ya, saya siapkan tiket, saya kasih 100 juta. Kemungkinan besar Pak Tio akan berangkat. Kemungkinan besar. Nah itu uang punya kekuasaan. Nah, kalau saya perintahkan Pak Tio besok bisa berangkat ke Aceh Pak untuk pelayanan, mikir-mikir dulu, ntar dulu Pak, saya mesti urus ini yang dan. Nah ini anak orang muda ini kecenderungan hatinya kepada uang.
Itu waktu Tuhan Yesus ngetes aja, langsung dia pergi, Pak. Nah ini dia, ini yang kita sering terjadi. Saya sering melihat, saya juga bukan orang yang sudah sempurna dalam soal keuangan ya. Jadi ini ada banyak teman saudara-saudara saya yang kerja di Singapura ya. Mereka sedang mencari, bukan salah kerja di Singapura, tidak salah. Tapi benar-benar mari utamakan mencari Tuhan ya. Kerjaan itu tidak akan ada habisnya sampai kita dipanggil Tuhan. Tapi kerajaan Allah itu harus diutamakan. Dari Singapura ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Saya berikan kesempatan karena ini luar biasa. Ini ada kaitannya dengan mamon yang ini yang sedang menguasai dunia. Oke, berikutnya silakan jika ada. Waktu kita sudah berjalan terus, sudah lebih dari setengah 9, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, kita berikan satu dua orang lagi. Bo Budi, silakan. Ya, komen. Nambahin sedikit aja komen. Kalau saya sih ringkasnya itu, karena memang hati, khusus di poin ini ya, anak muda itu memang hatinya kepada uang, tidak kepada Tuhan. Oleh sebab itu mungkin kalau di zaman sekarang ini bukan cuma uang kali ya komennya. Mungkin di kasus anak muda itu uang, tapi di zaman sekarang ini berhala-berhala yang ada dalam hidup kita nih. Makanya tadi Pak Tirto bacain tuh yang di Matius 10 ayat 37-38 kan. Barang siapa mengasihi ayah ibunya lebih daripadaku, barang siapa mengasihi saudara perempuannya, saudara laki lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah itu mamon-mamon juga tuh. Bukan kalau yang khususnya kasus hari ini itu memang mamonnya bentuknya uang. Tapi hari-hari ini momen-momennya juga mungkin banyak, berhala-berhalanya banyak. Nah itu juga yang jadi perenungan kita, komen maksudnya. Bukan cuma sekedar uang, tapi mungkin ada juga hobi, pekerjaan, anak, istri, suami, keluarga, sehingga melupakan Tuhan, melebihi Tuhan, mengasihi mereka lebih mengasihi mereka daripada Tuhan. Bukan berarti Tuhan bilang supaya mereka tidak mengasihi mereka, bukan loh. Tapi hatinya yang terpaut sama mamon itu, sama berhala itu, sama orang lain selain Tuhan. Makanya tadi Pak Tirto bilang kan, Tuhan itu tidak mau dinomor-duakan. Dia harus nomor 1 dalam hati kita. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 Tuhan, nomor 3 Tuhan, nomor 4 Tuhan. Nah setelah Tuhan di atas segalanya, maka itu dia selanjutnya pasti segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Maka itu tadi kan, siapa yang bisa diselamatkan kan? Siapa yang bisa? Itu memang jujur mustahil buat kita untuk kalau merenung jujur ya, secara logika kita nggak mungkin bisa diselamatkan. Cuman saya percaya bagi Allah kan nggak ada yang mustahil. Jadi memang ini kembali ya bagaimana semuanya hasilnya Tuhan lah, serahin ke Tuhan lah. Tapi memang bagian kita adalah tetap melakukan bagian kita menjadi pelaku-pelaku firman. Itu aja komen. Ya, thank you. Ya. Ya, Jadi, thank you Pak Budi tambahannya. Materinya sama nih Pak Tirto. Ya. Minggu depan saya mau bawain ini materi ini sebenarnya. Ini kok kenapa jadi sama ini? Wah, keduluan dong kalau gitu. Minggu depan saya mau ngomong juga orang muda yang kaya lah. Ini kok pasti judulnya jangan-jangan ini nih. Bener pas tadi Pak Tirto bacain. Sampai saya share di PIC Group itu. Lanjut, tapi luar biasa. Saya hari ini diberkati Tuhan kok. Pak, ya. Ada banyak orang muda yang kaya Pak. Di Singapura juga banyak orang muda yang kaya Pak. Tenang aja. Pasti Roh Kudus kasih bahan yang lain cara pengupasannya. Jadi segala satunya itu kalau kita perlakukan lebih dari Allah, dari Tuhan, itu sudah jadi berhala. Jadi jangan sampai semua itu baik uang, pikiran, hobi, pelayanan, keluarga itu jadi berhala karena sudah melebihi dari kita mengasihi Tuhan. Nah itu inti. Oke, mungkin ada lagi terakhir. Ibu Stara. Ibu Stara, silakan Bu. Ya, shalom Pak Tirto dan semuanya. Ya, saya tambahin lagi ya. Itu apa namanya, atasi kecanduan gadget juga itu berhala ya. Pagi-pagi kita langsung buka gadget, itu udah
udah sama juga itu. Ya, betul. Menjadikan Tuhannya sendiri, dan bahkan dengan kecanduan gadget itu ketergesahan, dan ketergesahan itu bukan seperti iblis, itu adalah setan. Ya, jadi itu hati-hati untuk kita dengan gadget ya. Apa-apa gadget, apa-apa bangun pagi. Jadi kita harus bisa melakukan disiplin rohani. Kita tuh tahu apa yang harus kita buka gadget itu hanya untuk Zoom pagi-pagi ya, menyelesaikan sampai masuk sampai selesai, dan akhirnya kan otomatis kalau kita 100%, kita mulainya jam 5.30, kita habis jam 8 itu pasti sudah habis. Jadi kita harus memilih ya dengan apa sih, dengan kecanduan gadget ini untuk anak muda, orang tua pun ya. Jadi itu aja, itu juga kita harus hati-hati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Stara. Baik teman-teman, karena waktu berjalan terus, mungkin Mas, apakah hari ini teman-teman ada yang mau minta doa khusus? Silakan. Ibu Tuti, ini Ibu Tuti Pak Beni bukan ya? Ibu Tuti. Ibu Tuti, hello. Ibu Tuti bukan kayaknya, bukan. Ya, Pak John. Ini Ibu Tuti. Oh, ini Bu Tuti Pak Beni? Betul, betul. Iya. DP suara itu Tuhan, khas Ibu, itu. apa kabar? Lagi batuk pilek. Flu. Nanti laporkan ke Pak Beni, kita Komsel jalan terus, Bu. Suaranya Tuti itu. Shalom Tut. Kangen semuanya. Iya. Kita punya tema harus didengar. Ibu sering-sering ikut ya, Bu. Kita juga kangen dengan suara Ibu juga. Enggak, soalnya Rabu kan saya ada komsel juga. Cuma karena lagi flu berat, jadi ikut Pak John. Oh. Jangan-jangan Pak Beni yang suruh monitor. Ikut kompak, Bu Tuti. Iya. Ikut kompak. Iya. Oke, thank you semuanya. Thank you, Bu Tuti ya. Baik, kalau tidak ada yang mau doakan, mungkin kita mau akhiri ini ibadah kita. Pak Min, ada Ibu Sembiring tadi ya, minta didoakan. Mana ibunya? Ibu Sarah Sembiring. Silakan Bu, sampaikan ke Pak Min, Ibu Sarah. Mana Ibu Sarahnya? Kok hilang? Ya, Sarah. mohon dukungan doa ya, Pak. Ya. Buat anak saya yang namanya Maya Adelita Taregan, biar Tuhan bukakan jalan, biar bisa dia dapat kerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Pak. Terima kasih. Siapa nama anak Ibu? Maya Adelita. Maya Adelita. Lagi cari kerjaan ya, Bu ya? Iya, Pak. Oke, Pak Tirto, apakah masih ada? Oh, ada ya. Itu Oke, sekalian. nanti setelah ini kita minta Pak Tirto tolong tutup doa kita, Pak ya. Baik, kita satukan doa kita. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami ucap syukur buat semua kebaikan-Mu, Tuhan. Kami telah dibukakan, diingatkan oleh firman dan kebenaran-Mu, oleh hamba-Mu, Tuhan. Pak Tirto telah memberikan kami kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, biar setiap kami boleh mendapatkan semua itu. Khususnya malam ini kami berdoa buat anak Bu Sarah, Ibu Maya Magdalena, agar dia boleh mendapatkan pekerjaan yang baru, Tuhan. Dia boleh mendapatkan kesempatan yang baru, Tuhan. Biar Tuhan berikan kesempatan, Tuhan kirim dia tempat pekerjaan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Diberkati agar dia juga boleh mengalami sukacita damai sejahtera-Mu, Tuhan. Biar dia boleh berjumpa kepada Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, biar berkat Tuhan menyertai keluarga ini. Haleluya. Amin. Baik, mungkin Pak Tito bisa memberkati kita. Bapak, kami bersyukur di akhir cara komsel pada malam hari ini. Terima kasih buat kekuatan firman-Mu yang kami sudah dengar. Biar firman-Mu ini benar-benar tertanam di dalam hati kami,
supaya firman ini terus bertumbuh Tuhan, supaya hidup kami benar-benar dikuasai oleh firman, hidup kami dituntun oleh firman, supaya hidup kami Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati buat setiap jemaat-Mu yang hadir di Zoom pada malam ini. Tuhan, apapun Tuhan yang hari-hari ini mereka sedang pergumulkan, apapun yang mereka rindukan, doakan, Tuhan, Engkau adalah sumber jawaban buat setiap kami. Terima kasih Bapak, juga buat kami berdoa buat Magdalena Aisyah Ina yang akan dibaptis Tuhan. Tuhan, supaya dia terus dikuatkan, supaya dia terus Tuhan ada sukacita, tidak mudah terintimidasi oleh segala roh-roh jahat yang ingin melemahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menguasai pikiran hatinya Tuhan, sampai hari nanti dibaptis, dia benar-benar boleh mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sepanjang malam, di mana kami semua akan beristirahat. Tuhan menyertai, memimpin, memberikan kami istirahat untuk malam ini dengan baik, supaya besok pagi kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas, bahkan kami boleh terus belajar mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Tito buat doa dan pelayanan. Terima kasih Pak Tito. Ya, selamat malam semuanya. Pelayanannya. Terima kasih Thank Pak you. Tito. Oke. Teman, selamat malam. Tuhan berkati. Pak John. Terima kasih doanya. Ibu Tuhan Tuti. berkati semuanya. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak John. Sandra, Terima teman kasih. Singapura. Terima kasih. Bulita. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Ya, Devi, terima Yo, kasih. bye. Sarah, Sambiring. Terima Horas, kasih. Mbak. Horas. Wah, Pak John. Ya, thank you ya. Sarah, Sambiring, Horas. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati semuanya. haleluya. Oke, Fernando. Pagi ikut Zoom, Fernando. Siap, Pak Min. Ya, sudah lama nggak ikut, sudah absen. Terus Siap, Pak Min. Thank you, Pak Min, Pak John. ya, kita tunggu besok pagi ya. Yana, thank you ya. Ibu Shirley, Hamenda, thank you. Oke, izin live ya. Ya, Ibu Sarah. Ibu Sarah nanti bilang anaknya ya, kalau sudah ditolong Tuhan jangan lupa harus ikut Zoom ya. Jadi harus Ya. bersyukur, bersaksi di sini ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Oke, selamat malam ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Modesta juga thank you.